Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Dwi Apriani dengan NIM 2003-1088 akan mempresentasikan proyek akhir etnosains, yaitu dengan judul Kajian Etnosains Geopark Seloke sebagai sumber belajar biologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Arsi, SSI, MPD. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu geopark. Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi, geosik, dan bentangan alam yang bernilai. Juga terkait aspek warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya. Di mana Geopark Seloke ini terletak di Kabupaten Sejunjung dengan meliputi 20 nagari dengan luas kawasan lebih kurang 1.300 km persegi. Penetapan Seloke sebagai geopark nasional ditandai dengan penyerahan sertifikat geopark nasional oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya kepada Bupati Sejunjung Yusuf Arifin di Museum Tambang Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 November 2018. Adapun keunikan dari geopark yaitu seperti bebatuannya, bisa kita lihat pada link yang telah saya sertakan. Geopark Seloke ini memiliki struktur permukaan berupa perbukitan dengan keragaman geologi unik, yakni terdapat kars berusia 350 juta tahun dan granit berusia 250 juta tahun. Geopark atau Taman Bumi dapat menjadikan alternatif pilihan tempat wisata edukasi sebagai sarana ilmu pengetahuan serta pengembangan ekonomi masyarakat sekitar melalui geowisata. Kekayaan flora dan fauna yang terdapat di Geopark Seloke diperkirakan lebih kurang 45.000 jenis. Potensi tersebut banyak terdapat di Negari Paru. Beberapa flora dan fauna langka dan dilindungi antara lain bunga berdaun satu, Monopilea, dan bunga bangkai, Amorphilus titanium, harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatera, tanduk atau tapir, Tapirus indicus, terenggiling manis javanica, burung enggan atau ranggong. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa geopark tidak hanya sebagai tempat wisata, namun dapat dijadikan sumber belajar sains, khususnya biologi. Ada 3 situs yang terdapat pada geopark ini. Yang pertama itu 25 situs geodiversity atau situs geologinya. Terdapat 12 situs biodiversity, keanekaragaman hayatinya, dan 17 situs cultural diversity, yaitu situs budaya. Yang pertama yaitu situs geodiversity, keragaman geologinya. Terdapat buah atau ngalau, air terjun, bukit kars, pemandian air panas, pasir putih, dan lain-lain. Situs-situs ini terbagi dalam 3 klaster, yakni Seloke 3 situs, Sempur Kudus 11 situs, dan Paru Ayange 6 situs. Situs geodiversity ini merupakan batuan tua yang berumur 359 juta tahun yang terdiri dari batuan gamping atau kars, batuan sedimen, batuan metamorf, dan intruksi granit. Yang selanjutnya itu situs cultural diversity, yaitu keragaman budayanya. Teridentifikasi sebanyak 17 situs yang terdiri dari lokomotif uap Jepang, perkampungan adat, batu angke-angke, wisata religius Calau, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada situs biodiversity atau keragaman biologinya. Teridentifikasi sebanyak 12 situs antara lain Taman Bunga Bangkai, Taman Flora Fauna Malam, Taman Bunga Unik Seloke, Mini Zoo, Taman Ikan Jinak, dan lain-lain. Beberapa flora dan fauna langka yang dilindungi yaitu ada bunga berdaun satu, bunga bangkai, harimau Sumatera, tapir, terenggiling, dan burung enggan. Kearifan lokal Geopark Seloke yang paling dominan atau yang sangat berhubungan dengan biologi itu ada 2. Yang pertama rimbo larangan di Negari Paru, dan yang kedua ada lubuk larangan di sepanjang Sungai Bantang, Kuantan, Seloke. Keterkaitan Geopark Seloke ini dengan pembelajaran biologi yaitu pada KD 3.2. Menganalisis tingkat berbagai keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upayanya pelestariannya. Dengan submaterinya, pertama ada tingkat keanekaragaman hayati, dan yang kedua adalah penyebaran, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Jadi dapat disimpulkan
Geopark ini berkaitan dengan materi pembelajaran biologi, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Ada beberapa rekonstruksi sains asli masyarakat ke sains ilmiah. Yang pertama tuh, sains asli masyarakatnya dilarang menebang pohon kecuali pohonnya sudah mati. Dapat direkonstruksikan kepada sains ilmiah. Dengan melakukan hal ini dapat menghindari pengikisan tanah atau erosi akibat hujan. Yang kedua, ada sains asli masyarakat dilarang menebang dan mengambil kayu kecuali untuk keperluan rumah, pondok, atau pagar halaman sendiri. Dengan sains ilmiahnya yaitu untuk menghindari bencana alam banjir dan tanah longsor hingga pencemaran udara. Yang ketiga, sains asli masyarakat dilarang mengambil buah-buah yang belum masak, mengambil atau memungut hasil hutan seperti rotan, manau, tebu-tebu, dan tanaman anggrek hutan dan tanaman lainnya di rimbo larangan. Bisa direkonstruksikan ke sains ilmiah dengan menerapkan aturan tersebut dapat melindungi flora dan fauna di dalam rimbo larangan tersebut. Yang keempat, sains asli masyarakatnya dilarang menangkap ikan secara bebas karena di sepanjang sungai Batangkuan dan Siloke ditetapkan sebagai lubuk larangan. Dapat direkonstruksikan kepada sains ilmiahnya, penetapan kawasan lubuk larangan merupakan bentuk kearifan lokal budaya yang bertujuan untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Secara ekologi, dampak kearifan lokal budaya lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air. Dan yang terakhir, sains asli masyarakat yaitu dilarang membakar rimbo larangan, yang dapat direkonstruksikan kepada sains ilmiah. Dengan tidak membakar hutan, berarti kita telah menjaga sarang tempat berlindung satwa liar dan makanan satwa. Bahkan, kebakaran secara langsung juga dapat membunuh satwa liar yang tidak dapat menyelamatkan diri. Perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan dari Geopark ini, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik atau peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran atau learning tools berbasis kebudayaan lokal diharapkan mampu memberikan relevansi terhadap materi yang diberikan untuk peserta didik sehingga minat belajar peserta didik semakin meningkat. Dengan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis etnosains ini dilatar belakangi oleh kurangnya perangkat pembelajaran biologi yang terintegrasi dengan kebudayaan, sehingga peserta didik cenderung meninggalkan nilai kebudayaan tradisional dalam memahami konsep pengetahuan ilmiah. Ada beberapa bentuk perangkat yang dapat dikembangkan dari Geopark Siloke ini. Yang pertama adalah LKPD. Menurut Depdiknas 2008, LKPD adalah gambaran yang isinya merupakan tugas yang harus dikerjakan peserta didik, berisi petunjuk langkah-langkah dan cara menyelesaikan tugas materi tersebut. Di mana di dalam LKPD nantinya dimuatkan gambar-gambar situs biodiversity atau keanekaragaman hayati yang terdapat di Geopark Siloke ini. Lalu peserta didik diminta untuk menganalisis sesuai dengan model pembelajaran yang nanti yang akan digunakan. Di samping adalah bentuk gambar cover dari LKPD yang bisa dikembangkan dari LKPD ini, dari Geopark ini. Yang kedua ada handout. Handout adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Di dalam handout ini nantinya akan dimuatkan ringkasan materi mengenai keanekaragaman hayati yang terdapat di Geopark Siloke ini, sehingga peserta didik memahami bahwa sebenarnya Geopark dapat dijadikan sumber belajar biologi. Di samping merupakan bentuk cover dari handout yang bisa dikembangkan dari kearifan lokal Geopark Siloke. Yang terakhir ada booklet. Booklet merupakan media pembelajaran berukuran kecil yang penyajiannya jauh lebih singkat daripada buku dengan satu topik materi, sehingga memudahkan peserta didik untuk dibawa kemana-mana. Di dalam booklet nantinya akan dimuat berbagai keanekaragaman hayati yang terdapat di Geopark Siloke ini. Namun di dalam booklet ini akan dipilih satu materi yang paling relevan, misalnya tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Geopark Siloke, atau dapat digunakan materi lainnya. Di samping merupakan bentuk booklet yang dapat dikembangkan dari kearifan lokal Geopark Siloke. Jadi kesimpulannya, pembelajaran biologi sangat relevan dikaitkan dengan kearifan lokal
tentang alam sekitar karena pada hakikatnya pembelajaran biologi terkonsentrasi pada lingkungan sekitar, sehingga pemanfaatan kearifan lokal seperti geopark lokal dalam pembelajaran biologi dapat membantu siswa memahami konsep sains melalui isu kontekstual yang berhubungan erat dengan kehidupan siswa. Sekian, terima kasih. Hanya itu presentasi dari saya mengenai proyek akhir mata kuliah sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.